sih baju sebenarnya swimwear, tapi sudah mulai ke loungewear, baju olahraga tadi yang aku pakai yang agak olahragaan sport gitu. Kebetulan cocok profilnya, jadi ya udah kita jalan aja. Ini kan perdana ketagihan gak sih Kak Gisel pas udah? Sebenarnya nggak perdana amat sih, kita sering kok bantuin temen-temen di rumah doang. Kak, terakhir dong, pencapaian lo di usia muda, rumah udah, mobil udah, jalan-jalan keluar negeri udah, apalagi yang belum? Capai gitu. Menikah sih. Udah ada. Udah ada. Nah, belum ada, itu dia gimana tuh caranya? Targetnya tahun ini, tahun depan? Targetnya sih ada dulu ya, baru memikirkan. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis Tribun Lampung selengkapnya. Kabar pertama datang dari Gisela Anastasia gandeng sang mantan Rino Sudarjo. Artis Gisela Anastasia menjadi model di Jakarta Fashion Week 2023 yang digelar di Pondok Indah Mall pada Kamis 26 Oktober 2023. Giselle berlenggak bak model dengan menggunakan baju hasil dari rancangan Kelly Tandiono. Tak sendirian, Giselle turut menggandeng Rino Sudarjo. Ya, Rino Sudarjo merupakan mantan kekasih dari Giselle yang belakangan ini diisukan balikan. Namun sayangnya mengenai isu balikan tersebut, Giselle enggan menjawab. Ia hanya mengaku grogi saat berlagak bak model di JFW. Bukan yang aslinya Model. model gitu, jadi ya nggak terbiasa. Cuman kata Kelly disuruh santai aja, jadi diri sendiri. Ya udah jalan-jalan aja, kita support Kelly, support The Ocean karena campaign-nya kebetulan tentang bagaimana kita menjaga lingkungan termasuk terutama laut dan segala isunya. Oh jadi itu tadi isinya kampanyenya itu ya? Iya, tadi makanya bajunya kan jangan buang plastik sembarangan. Kalau bisa malah kurangin penggunaan plastik. Kan sebenarnya kita udah masuk ke era-era itu ya karena kesadaran tinggi tentang lingkungan. Nah, jadi bajunya emang kalau kali kan sendiri baju sebenarnya swimwear, tapi sudah mulai ke loungewear, baju olahraga tadi yang aku pakai yang agak olahragaan sport gitu. Kebetulan cocok profilnya, jadi ya udah kita jalan aja. Ini kan perdana ketagihan gak sih Kak Gisel pas udah? Sebenarnya nggak pernah amat sih, kita sering kok bantuin teman-teman, cuman aku paling jarang kayaknya dibanding teman-teman public figure lain gitu. Jadi ya memang aku bisa sih dibilang setahun sekali, 2 tahun sekali bantuin temen, soalnya juga bukan dunianya kan gitu. Jadi grogi pasti, takut lupa, takut mengacaukan seluruh isi koreo yang ada gitu loh. Tapi puji Tuhan tadi lancar. Ya Ketagihan abis itu? juga sih, mending aku nyanyi aja deh, mending live Shopee. Lebih dengan mana sih Kak antara nyanyi sama tadi catwalk di Ramayana? Lah kalau nyanyi kan udah biasa ya, beda-beda lah kan puasan. Kalau kemarin lagi senang ikut lari ya Kak? Iya lagi lari, nanti aku diganti aja, aku mau ditungguin soalnya. Dadah. Makasih Kak Gisel. Berita selanjutnya datang dari komika Arafah yang ingin cepat menikah tapi belum temukan jodoh. Komika Arafah Rianti buka suara perihal urusan asmaranya. Wanita berusia 26 tahun itu mengungkap kriteria pria idamannya. Diakui Arafah saat ini ia juga sedang tidak dekat dengan pria manapun. Saat ditanya soal profesi, Arafah justru tak memiliki kriteria tertentu. Menurutnya, hal terpenting adalah mampu mencari nafkah yang halal. Kendati sudah memiliki niat untuk menikah, tapi Arafah juga bersyukur tak memiliki tuntutan dari keluarga. Justru keluarga berharap ia bisa memilih jodoh dengan baik meski cukup memakan waktu. Masih terus tuh jadinya tambah kering gitu.
Kalau ke salon buat hair treatment gitu biasanya ada waktu tertentunya nggak? Oh iya, palingan kalau misalnya, tapi kalau lagi pegel aja sih, misalnya kan kalau hair spa atau enggak kerimbat ya, kita kerimbat itu tuh bener-bener kayak kulit kepala kita tuh bener-bener dipijit gitu kan, jadi bener-bener kayak pas lagi capek aja karena kan effort banget ya kalau terus juga salon tuh banyak banget yang jarang yang berjilbab gitu, jadi bener-bener nyari salon yang khusus berjilbab. Kalau aku jadinya kayak effortnya banyak. Jadi nggak nentu sebulan sekali atau seminggu sekali gitu? Iya, kalau di selasa waktu luang gitu. Iya sih, kalau ada waktu luang aja sih, misalnya nih kayak tapi kayaknya pasti sih kayak 2 minggu sekali atau enggak sebulan sekali pasti aku ke salon buat ngelakuin hair spa gitu, karena menurut aku itu penting banget karena bikin rambut aku jadi halus gitu dan gak ngembang banget. Karena kalau rambut kayak berjilbab gitu tuh kan kita ikat terus ya, jadi kayak rambut kita tuh cepet banget mengembang dan kayak bener-bener menghalusin banget tuh harus pakai hair spa. Suka ngajak nenek juga nggak ke salon? Iya sumpah, nenek gue tuh suka banget, pokoknya kalau ke salon tuh udah dia demen banget karena emang kepalanya kan di gini-giniin ya, terus sampai kayak ketiduran gitu, kayak apalagi kalau sampai pundak-pundak sampai tangan-tangan dipijitin juga, itu udah paling the best banget sih. Suka nagih nggak dia kalau udah seminggu atau 2 minggu nggak ada? Iya, karena udah keenakan, kalau keenakan pasti nagih terus. Jadi kayak nenek semuanya kayaknya bocah juga kalau diajakin hair spa pasti mau sih. Lu pernah ngalamin apa sih, maksudnya dari maksudnya kayak bukan gangguan sih, penyakit di kulit kepala atau rambut atau kulit kepala sendiri yang paling parah? Kutuan mungkin atau apa? Dulu gua kutuan, emang dulu ada yang gak kutuan ya? Dulu waktu kecil, sumpah, kecil tuh bener-bener kayak gak tahu kenapa ya kutu dari mana ya asalnya, gue juga gak tahu kenapa ada kutu gitu. Terus kayak tiba-tiba pas gede hilang aja, dan gue gak tahu kenapa anak kecil tuh kutuan gitu. Kalau kayak gak kutuan tuh kayak bukan anak kecil gitu, kayak tumben gak kutuan gitu. Gua enggak sih. Oh enggak ya? Di rumah doang. Ini udah mau Kak, terakhir dong, pencapaian lo di usia muda, rumah udah, mobil udah, jalan-jalan keluar negeri udah, apalagi yang belum? capai gitu. Menikah sih. Udah ada. Nah, belum ada, itu dia gimana tuh caranya. Targetnya tahun ini, tahun depan? Targetnya sih ada dulu ya, baru memikirkan. Karena kalau nggak ada ya buat apa kan, kalau kita kan harus punya pasangan, terus baru target kita tuh menikahnya kapan. Kalau nggak ada pasangan ya. Tapi seorang emang apa pada girobat ini? Yang penting baik sih. Ya, ini banget ya. Penting laki. Oh, harus PNS gitu Kriteria kalau ya. dari kerjaan sih bebas aja ya, karena menurut aku kerjaan apapun yang penting halal gitu kan, dan uangnya banyak ya. Emang belum ada yang deketin juga Kak, apa gimana? Yang deketin nggak ada, gimana dong. Tapi seorang Arafat tuh ngalamin juga nggak sih yang diojok-ojok sama orang tua atau orang sekitar Ojok-ojok gitu gimana? buat nikah? Guru nikah apa Iya. gitu? Enggak, karena orang tua aku benar-benar yang Berarti benar-benar nunggu yang Dibebasin tepat, gitu. ya? Iya, pengennya yang tepat banget, soalnya kan menikah itu pengennya ya seumur hidup sekali. Jadinya kalau seandainya nantinya buru-buru, sayang banget gitu dapat orang yang salah, karena kan kita semua pengen dapat orang yang benar, iya gak sih? Iya benar. Berarti pengen yang dapet yang bercandanya sefrekuensi atau yang lebih Iya. agak serius gitu Aku biar beda? pengennya yang sefrekuensi dulu, karena kalau yang udah nggak sefrekuensi gitu susah ngobrol, terus nanti aku kalau mau ngomongin sesuatu hal terus dia nggak ngerti kan, jadinya pusing ya kan. Lu ngomong sama temen lu yang awal aja lu pusing kan gitu. Lu sendiri laki pengen yang tinggi kah, putih apa gimana, atau maksudnya yang penting enak dipandang aja ya, fisik misal? Kalau fisik enak dipandang. Udah saya, lagi ya, satu pertanyaan lagi ya. Nggak selektif juga sih, cuman kata aku sih semuanya kayak seleksi alam gitu nggak sih, karena kalau misalnya dia buat kita kayaknya bakalan terseleksi sendiri. Oh, oke. Foto dulu dong, Kak, foto dulu. Foto. 1, 2. Sorry Bang ya. Iya. Ya, kanan nggak? Kanan langsung jadi nih. Iya. Iya. Kabar selanjutnya datang dari penyanyi jebolan X Factor Indonesia, Sena Malsiana, yang meninggal dunia ternyata sudah merencanakan menikah di tahun depan. Penyanyi jebolan X Factor Indonesia, Sena Malsiana, menghembuskan napas terakhirnya pada Rabu 25 Oktober melawan penyakit lupus nefritis yang menyerang hingga ke ginjalnya. Kabar itu langsung mengundang perhatian dari banyak pihak, termasuk mengenai kabar sang penyanyi yang sudah bersama kekasihnya.
Ya. Oke. Oke, ya. Sip. Oke, mulai. Oke, Om sama Tante sama Kak Dea akhirnya selesai sudah. Iya, perjuangannya penyakit melawan lupus nephritis ginjal kronis Yang sudah 2,5 tahun ini dialami, terus makin kesini fungsi ginjalnya semakin menurun, GFR-nya semakin menurun, sampai akhirnya dia harus cuci darah. Tapi cuci darahnya dia beda sama yang lain. Yang lain setelah cuci darah pasti sehat, pasti segar. Kalau Sena habis cuci darah ada aja keluhannya, lemas, gatal, mual, macam-macam. Saya nggak ngerti kenapa. Nah, terus makin kesini makin parah. Terakhir batuk sehingga di dalam paru-parunya ada cairannya, hasil ronsen cairan, terus paru-parunya kerendam air, batuk, makin kesini durasi batuknya makin sering dan kualitas batuknya makin parah sampai akhirnya harus diintubasi. Iya. Pasang ventilator, masuk ICU. Awalnya kemarin tuh pagi sempat ada perbaikan, alhamdulillah, tapi tiba-tiba sorenya udah nggak ada. Mungkin kita dikasih harapan dulu, dikasih rasa gembira dulu sama Nena, kita manggilnya Nena ya, orang terdekatnya. Mungkin kita dikasih harapan dulu sama Nena sebelum dia pamitan. Saya inget banget kata terakhir dia di ICU waktu dia masih bisa ngomong, dia bilang love you deh, katanya gitu. Saya tahu kalau itu ternyata bakal jadi yang terakhir. Indah banget kata terakhirnya. Dia bukan cuma kakak buat saya, dia sahabat saya, dia mentor saya. Semua orang yang deket sama kita tahu dia adalah orang yang sangat menyayangi keluarganya. Dia sangat menyayangi teman-temannya. Dia berencana akan menikah bulan Maret, tapi mungkin memang belum jodohnya. Saya minta doanya dari rekan-rekan wartawan, dari teman-teman Kak Senap, ada Kak Vidi, Kak Rosa, semuanya kenal semua sama Nena dan semuanya bersedih, semuanya membuktikan bahwa memang Nena orang yang baik, orang yang ceria. Terima kasih atas dukungan karirnya selama ini. Semoga Nena memberikan kesan yang baik kepada teman-teman dan masyarakat semua. Ibu, kalau boleh tahu katanya sempat ada cangkok di jalan. Itu dari Ibu. Berapa tahun berapa dan Dalam proses. Jadi setelah kita konsultasi dengan dokternya si Sena, namanya Dr. Prof. Parlin, kita bisa melakukan transplantasi. Nah, transplantasi itu yang hanya melakukan transplantasi itu ada di rumah RSCM. Boleh sebut nama? Boleh ya. Di RSCM dengan Dr. Bonar. Nah, dengan untuk mencapai transplantasi itu kita ada proses screening, ya. Nah, pada waktu hari Selasa minggu yang lalu itu dia sesudah HD dia batuk-batuk dengan frekuensi yang 10 detik sekali. Terus padahal besoknya hari Rabu kita harus menyerahkan, kita akan menyerahkan hasil screening kita yang sudah cocok. Kebetulan transplant yang donaturnya adalah saya, mamanya. Cocok, kami sudah sampai ke situ, sudah cocok, tinggal memberikan. Kabar selanjutnya datang dari Eli Sugigi, rayakan hari ulang tahun ke-52 tahun tanpa ditemani suami dan anak. Pemain sinetron dan pelawak Eli Sugigi genap berusia 52 tahun. Ia menandai ulang tahunnya dengan menggelar perayaan di sebuah kafe di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Kamis 26 Oktober 2023 kemarin. Eli Sugigi senang dan bahagia karena perayaan ulang tahunnya dihadiri banyak rekan artis. Namun sayangnya, Eli Sugigi tidak ditemani Irwan Aher sang suami di perayaan ulang tahunnya. Perempuan yang akrab disapa Mpok Eli itu menggelar pesta ulang tahun dengan tema colorful. Pak Eli memaknai usia yang baru ini seperti apa, Pak Eli? Maknai usia yang baru deh, yang hampir pertambahan usia ini. Separuh abad ya. Oh, udah. Separuh ya. kan si Seven tadi sudah sepakat. Dan aku nggak pernah dapetin umur, udah 52 tahun. Oh, udah 52 tahun. 52
2 tahun. Itu aku ngerayain ke 50. 50 aku besar-besaran ngerayain di Bogor masih sama suami ya. Terus kemarin juga masih ada dia ngerayain. Sekarang cuma ada tanya doang yang datang. Kan ada aku. Karena tau lah masalahnya nggak kayak ada masalah, tapi kita baik-baik aja, asli kita baik-baik aja. Memaknai usia baru. Memaknai usianya, semoga di usia yang banyak makna lah, semoga ya anak-anakku semakin ketika dan aku ya sehat terus, terutama sehat ya. Kita cari uang kalau nggak sehat itu nggak bisa, terutama sehat. Minta sehat, murah rezekinya itu aja. Amin ya rabbal alamin. Lika- Doain ya semuanya. Lika-likunya sebelum masuk 52 tahun seperti apa sih, Poni, setahun belakangan ini? Lika-likunya, Lika-liku kehidupannya. Aku bahagia terus, orang aku nggak bisa bingkem jadi senyum terus. Wah. Ceria terus Aku kan. selalu ceria, jangan ketawa. Iya. Aku selalu ceria. Ada masalah pun suka aku pendam. Paling aku sama teman terdekat bisa nangis, gitu kan ya, cerita, gitu kan ya. Kalau ada orang menangis, Nggak apa-apa, Pak. Tapi Tumpahkan nggak saja. Poel itu inspirasi kita banget. Dia wanita yang strong banget ya kan, luar biasa. Iya. Orang-orang sekitarnya merasakan banget kebaikan Poel selama ini. Gitu. jadi kan sekarang aku berbuat baik aja. Di makna semakin lama umurku bertambah, jadi harus berbuat baik terus pada orang lain. Harus berbuat baik itu aja sih. Jangan sampai sama temen tuh saling gontok-gontokan, jangan iri-irian sama temen, nggak boleh. Itu salah satu. Hanya minta aku semua orang baik sama aku, dan aku juga bisa ngebantu orang dengan tulus, dengan ikhlas. Meskipun kita suka ada sama teman suka dapat rezeki, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita saling support saling ya. support gitu kan ya. Kadang Poeli segini yuk ke sana, ayo Poeli nanti bantuin ya, ayo Poeli Duna, aku datang, aku selalu kalau ada waktu aku selalu datang gitu kan. Kalau misalnya aku ada waktu, amin alhamdulillah aku datang gitu Iya kan ya. benar. Aku bersaksi nih, Poel itu orang yang baiknya tulus, ikhlas banget dan sangat mensupport teman-temannya. Makasih, Makasih Mbak Sali juga sangat baik ya. Walaupun dia berteman dengan aku lihat orang presiden, aku lihat Aduh, kemarin Masya sama Allah. ibu menteri, aku lihat tuh Sali hebat banget ya, dari kota Cirebon, kota Jakarta dengan batik terusminya ini dengan sangat hebat. Aku bangga, aku datang, dia ada acara aku datang. Mbak Sali aku datang. Mbak Sali aku sini, oh selama aku diundang, selama aku di teman, aku datang aja nggak apa, karena Iya. ada waktu gitu. Kalau nggak ada waktu aku nggak bisa datang. Kayak besok ini juga ada acara ya, Iya, insya Allah bentrok, kita mau ada kalau acara. bentrok. Kabar terakhir datang dari Ganendra Bimo dan Putri Ayudhya yang ikut pelatihan militer demi peran di film terbarunya. Sederet aktor berbakat terpilih untuk membintangi film 13 Bom di Jakarta, termasuk Ganendra Bimo dan Putri Ayudhya. Demi perannya dalam film ini, Ganendra Bimo dan Putri ternyata sampai harus mengikuti pelatihan militer. Pelatihan tersebut berlangsung selama 3 hari di markas Yon Pomat, tepatnya di Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut Bimo dan Putri, kesempatan tersebut merupakan pengalaman pertama mereka yang tidak terlupakan. Pasalnya, dalam program tersebut, keduanya berkesempatan untuk memegang senjata asli masing-masing. Bahkan keduanya diwajibkan untuk terus menjaga senjata mereka masing-masing selama 3 hari mengikuti pelatihan. Apabila lengah sedikit, senjata tersebut akan digantikan dengan gedebok pisang dan mereka akan dihukum. Selama masa pelatihan, Bimo dan Putri juga dituntut untuk selalu waspada di setiap kesempatan. Hidup bareng nih 3 hari gitu. Dan teman-teman luar biasa menurutku, semangatnya kita ikut ketularan juga, dan sama-sama ngejaga sih, itu yang paling penting. Kita dibentuk untuk punya memori tentang kesatuan. Ya, karena selain kesatuan, yang paling penting juga di sini kan safety ya. Kita bermain dengan sesuatu yang real, dengan sesuatu yang sungguhan, dan di lokasi syuting gitu. Dan kita dibekalin ilmu yang bukan hanya kita bisa terapkan ketika syuting untuk kita sendiri, tapi juga untuk teman-teman di lokasi syuting, supaya rasa aman dan nyamannya itu bisa ke cover untuk semua production syuting. Karena bener-bener senjata asli, dan secara bebannya aja beda, secara tanggung jawabnya aja langsung beda. Mungkin sekarang kalau ngomong gini rasanya kayak apa sih bedanya senjata airsoft gitu dengan tanpa mendiskreditkan anak-anak airsoft ya. Maksudnya ini untuk airsoft juga keren, tapi untuk syuting ini kan kita bener-bener dapat privilege untuk pegang senjata yang beneran tuh kayak berat, tanggung jawabnya beda, mentalnya beda deh. Beda banget. Mas Benny sebagai tim Armory and the whole team selalu menekankan pentingnya kita ikut sini supaya disiplinnya kejaga. Disiplin itu apa? Misalnya sesimpel, kalau kita pegang senjata, jarinya nggak boleh di dalam ruangnya gitu, harus keluar. Jadi kalau misalkan kita masuk sedikit tuh, aku ingat banget pas yang lagi latihan harus jalan, sambil jalan, begitu masuk langsung begitu. Aku berasa banget, tangan gitu, ngomongnya sih pelan, tangan,
tapi tangannya dipegang langsung. Tangan, kamu bisa bunuh orang kalau masuk. Oh iya, benar. Jadi disiplinnya kita juga kita diingetin terus sama tim Armory bahwa apapun senjata yang kita bawa, mau senjata beneran atau lagi diganti sama dummy atau lagi pegangin airsoft, tetap itu jadi tanggung jawab kita. Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama saya Mutiara. Jangan lupa untuk saksikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.